karena dua kelompok ini besar, apakah ada potensi dua kelompok ini bersatu untuk menuju Gubernur Aceh misalnya? Ada, potensi itu selalu ada. Kalau ulama sudah tidur, berarti kita semua jadi ashabul kahfi. atau ashabul kupi. Atau ashabul kupi ya, gitu. Assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggil Tunggu, abang atau bapak nih? Tunggu sajalah karena pakai peci ya. Tunggu karena pakai kopiah. Baik. Tunggu, bisa diceritakan sebenarnya latar belakang sekolah Tunggu dari MSen di mana terus berlanjut? Baik, terima kasih. Saya kalau background sekolah, sekolah formalnya diawali dari SD di kampung. Gimana? Di kampung saya, Desa Bate, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi. Putra Pidi. Putra Pidi lah. Kemudian sekolah formalnya SD di Blangkula, SD Negeri Blangkula. Masih kecamatan sama? Kecamatan yang sama, masih kecamatan yang sama, cuma beda kampung saja. Bisa jalan kaki dan ke sekolah jalan kaki. Terus? Kemudian sekolah selanjutnya yaitu MTSS Simala. Makanya saya harus bilang abang karena senior. Nah, jadi berapa tahun di Simala? 3 tahun. 3 tahun dari 92 sampai 95. 5 ya. Saya masuk 97 Pak. Nanti belum jumpa kita. Ketemu, pulang nggak lanjut. Ya. Alihnya nggak lanjut lagi. Pulang kampung. Nggak tahan. Selanjutnya SMA, pindah ke SMA. Pindah ke Blangkula juga. Karena di Blangkula itu ada ada SD, ada SMP, ada SMA. Itu dekat dengan kampung. Jadi SMA itu sambil sekolah sambil mengaji juga. Sambil mengaji di pesantren Darussalam Lampuh Tua. Setelah SMA, tamat SMA. Setelah SMA, tamat SMA, lanjut ngaji lagi setahun di situ. Darussalam Lampuh Tua. Lalu 1999 baru masuk Mudi Madrasah Malanga. Oh, Ida itu nggak kuliah ya? Masuk pesantren Mudi Madrasah. Berapa tahun? Sampai 2008. Sampai 2008. Lalu tahun 2003 di Samalanga dibuka kelas jauh IAIN Malikus Saleh. Stain Malikus Saleh. Stain Malikus Saleh Lusmawe. Jadi tahun 2003 jadi belajar di Stain Malikus Saleh, tapi belajarnya di Mudi ya, di Samalanga. Ya. Nah, kemudian selesai tahun berapa? Selesai tahun 2010. Tahun 2010. Pada waktu itu masih boleh kelas jauh ya, tapi dalam perjalanan studi, semester berapa nggak ingat lagi. Jadi sehingga kami harus belajar ke kampus ke Stain Malikus Saleh, tapi nggak lama lagi karena memang menjelang selesai. Waktu itu belum ada Stain Al-Azhar. Waktu itu belum ada Stain Al-Azhar. Dan itu dibolehkan berarti. Waktu itu memang Abu Mudi itu sudah membolehkan. Santrinya bisa pada waktu itu sudah membolehkan santrinya untuk bukan hanya membolehkan, menganjurkan dibuka kelas jauh malah di Mudi. Oke. Ini barangkali Abu berapa tahun selesai? Kalau saya lama 7 tahun baru selesai. Mantap. Jadi batas maksimal itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Setelah S1? Setelah S1 tahun 2010 baru selesai S1, lanjut ke Unisma Malang. Saya dengar itu beasiswa. Ya, itu beasiswa dari Kementerian Agama. Apa program beasiswanya? Programnya Kader Ulama. S2 Kader Ulama, Prodi Hukum Islam. Prodi Hukum Islam. Mungkin yang berbeda dengan yang lain ya ada persyaratan di sini menghafal Al-Quran 10 juz. Syarat untuk mendapatkan beasiswa itu? Kalau untuk mendapatkan beasiswa itu disyaratkan cuma hafal Quran 2 juz. 2 juz ya.
syarat selesai. Oke. Syarat selesai harus hafal Quran 10 juz. Kalau enggak boleh selesai Kalau S2 itu. enggak selesai, kecuali kalau diselesaikan. DO. Jadi 2 tahun di Malang, berkeluarga kapan ini? Tahun 2012. Setelah S2 atau? Setelah S2. Dalam usia? Dalam usia 33 tahun. Sedap. 1979, 33 tahun. Nah, Usia 33, lumayan juga. lumayan juga. Anggu ya. Lumayan juga. Kalau saya lumayan muda juga berkeluarga. Wah, itu. Jodoh. Awaknya udah mengkawin lah, salah. Jodoh itu kan benar-benar tersembunyi ya. Tapi atau memang karena itu terlalu fokus ke studi? Enggak juga. Memang itu jodoh kan dekat-dekat sama jade. Kalau nggak ada jodoh nggak jade kan. Nah, gitu. Nah, intinya begini. Pingin ada tapi nggak jade. Ya, berarti kan jodoh jade kan dekat-dekat aja kan. Iya. Mayo satu bahasa Indonesia, satu bahasa Aceh ya. Lalu berapa tahun kemudian lanjut S3? 2012 selesai, 2013 langsung lanjut. 2013 langsung lanjut S3. Di UIN Araniri, Jurusan? konsentrasi fikih modern. Oke. Konsentrasi. Tesisnya apa? Disertasinya apa? Disertasinya pembuktian jarimah pemerkosaan dalam kanun Jinayat Aceh. Nah, apa yang menarik dari disertasi itu? Yang bisa Tunku berbagi ke kawan-kawan yang lain. Jadi yang tertantang sebenarnya, yang tertantang adalah apakah ada pidana yang tidak bisa dibuktikan? Nah itu yang tertantang. Dan hasilnya ada? Ya karena ini kan merujuk kepada kanun jinayat. Ya, karena ini merujuk kepada kanun jinayat, ya bisa dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, nggak masuk dalam kanun jinayat. Pidana pemerkosaan. Itu masuk juga bagian-bagian bab-bab cambuk masuk enggak? Tidak ke hukuman, ini ke pembuktian. Ke pembuktian ya. Awalnya diajukan judul penghukuman dan pembuktian. Jadi kata pembimbingnya butuhnya pembimbingnya. Jangan penghukuman, fokus saja ke pembuktian karena pembuktiannya juga persoalan. Betul. Jadi sehingga lebih ke pembuktian. Kajiannya di Aceh? Di Banda Aceh atau di Aceh Besar? Jadi sampel putusan yang kita ambil adalah beberapa putusan, yaitu Mahkamah Syariah Aceh Barat, Mahkamah Syariah Melabuh, kemudian Mahkamah Syariah Dapat Ruan. Kebetulan pada waktu itu yang sudah ada putusan Mahkamah Syariah Melabuh dan Mahkamah Syariah Dapat Ruan. Dan itu disertasinya sudah dibukukan belum? Belum. Kalau belum, bandara akan membukukan. Alhamdulillah, ini memang luar biasa ini. Boleh ya? Karena memang kita ada program Tunggu, jadi disertasi di Aceh itu jangan jadi jangan hanya berada di rak perpustakaan kampus kan, harus dibukukan dan harus hadir ke publik ya. Memang kita memang harus membiasakan, harus kita biasakan diri ini belajar dari yang sekecil-kecilnya. Nah, jangan menunggu yang besar-besar baru belajar. Nanti nggak tahu yang besar, nggak tahu yang kecil. Jadi belajar dari yang sekecil-kecilnya. Baik, Tunggu. Data yang kami dapat, Tunggu kan pernah jadi Ketua Rabitah Taliban. Iya, betul. Ya, Taliban. Bisa diceritakan apa yang menarik dari Rabitah Taliban? Apakah sekarang masih eksis Rabitah Taliban Aceh? Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Tapi beda masa, beda masalah. Beda masa, beda masalah. Menuntut ada perubahan-perubahan dalam langkah-langkah atau metode dakwahnya, metode pergerakannya. Nah, ini yang memang kewalahan. Ini yang mungkin bukan hanya Taliban, pada umumnya kewalahan. Nah, sebenarnya bukan hanya sekedar eksis, tapi memang dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi massa itu selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kan organisasi massa itu kan benteng terakhir.
kalau ormas ini sudah tidur, tidak ada lagi yang bangun. Kalau mengutip kalau mengutip pernyataan Kiai Hashim Muzadi itu, kalau ini pernyataan ya, pernyataannya begini. Kalau ulama sudah tidur, berarti kita semua jadi ashabul kahfi. atau ashabul kupi. Atau ashabul kupi ya, gitu ya. Jadi kalau memang inilah, kalau organisasi massa ini sudah tidur, sudah pasif, ada apa lagi? Ya. Berarti intinya santri masih eksis ya di perkumpulan santri masih Aceh. eksis, dan sekarang semakin tumbuh, asosiasi santri. Muncul varian baru. Muncul varian. Apa itu? Muncul varian-varian baru banyak itu. Ada yang dalam skop Aceh, skop kabupaten kota, skop kecamatan. Contohnya, Anggo? Ya, contohnya ada Ikatan Santri Aceh. Ada ikatan, kalau Ikatan Santri Aceh masih masih Rabita Taliban ya. Juga itu Ikatan Santri Aceh. Kemudian ada Rabita, ada yang disebut dengan Rabita Santri, walaupun ada yang sudah terdaftar di Kes Bangpol, ada yang tidak. Oke. Kalau misalnya di PD ada Rambat. Kalau di daerah lain ada juga. Tadi Tunggu yang menarik, ada pernyataan juga Tunggu. Katanya ini momentum daya ya. Jadi di Aceh ini katanya hari ini dua kelompok besar di Aceh. Yang pertama itu adalah kelompok GAM, eksponen GAM. Yang kedua adalah kelompok daya. Apakah Tunggu sepakat dengan pernyataan itu? Jadi ini memang ada orang yang mengelompokkan seperti itu. Klasifikasinya seperti itu. Ada kelompok eksponen GAM, ada GAM, ada kelompok GAM dan kelompok daya. Tentu itu kaitannya adalah dalam percaturan politik ke depan, dalam percaturan politik ke depan ya. Tapi kami kira begini ya, itu munculnya pernyataan tersebut karena berdasarkan pengamatan terhadap potensi-potensi ya, terhadap potensi-potensi yang paling memungkinkan untuk melakukan istilah katakanlah begini, yang punya masalah yang punya basis ya, yang punya basis ya bisa saja. Nah, kalau berdasarkan analisis itu bisa saja karena memang ada intinya begitu, ada ikon yang dapat mempersatukan atau ada chemistry yang bisa mempersatukan, ada chemistry yang bisa mempersatukan. Nah, tapi kalau hak-hak politik itu bebas saja kan. Tapi Duku intinya sepakat bahwa dua kelompok ini besar punya peluang. Itu tidak bisa itu siapapun bisa tahu. Karena dua kelompok ini besar, apakah ada potensi dua kelompok ini bersatu untuk menuju Gubernur Aceh misalnya? Ada, potensi itu selalu ada. Oh gitu ya. Potensi itu. Apa indikasi untuk bisa kita lihat? Kalau para tokoh-tokohnya itu menempatkan kepentingan kemaslahatan Aceh itu pada urutan yang pertama. Jadi membuang egoisme, kemudian membuang kepentingan kecil. Nah, kepentingan Aceh apa itu? Membuat Aceh ini lebih baik, membuat Aceh ini lebih maksimal, membuat Aceh ini lebih sejahtera. Jadi kehadiran bukan karena ada pas sejahtera ya. Karena begini, sejahtera itu adalah kata bukan milik satu orang, tapi sejahtera itu kan milik kita semua. Kesejahteraan dan keadilan itu kan milik kita semua. Jadi kehadiran partai Aceh Sejahtera. Partai Aceh Sejahtera itu bagian daripada merespon bahwa Dayah ini bagian dari kelompok terbesar hari ini di Aceh. Bukan. Bagian daripada merespon situasi dan kekosongan itu harus diisi. Memang merasa kosong. Memang merasa kosong hari ini. Ada yang bisa diisi. Bukan merasa kosong, tapi ada yang bisa diisi dan perlu diisi. Ya. Tapi kehadiran PAS berarti bagian daripada mengisi kekosongan. Mengisi. Ada celah yang bisa diisi dan harus diisi.
Nanti salah lagi orang ini kalau nggak mengisi kan, salah juga. Kalau menurut Tunggu Imran, bagaimana prospek PAS pemilu? Ini kan sudah bisa ikut partai, sudah jadi ikut, sudah sah menjadi partai kan kemarin sudah diumumkan kan. Artinya ini ada peluang untuk menjadi kontestan pemilu. Nah, bagaimana prospek PAS dalam pemilu ke depan? Kami kira harapan baru. Harapan baru. Kami kira itu aja lah, harapan baru. tapi Tunggu masuk menjadi bagian daripada PAS atau enggak? Nah, itu kan nanti. Sekarang belum. Kan? Sekarang belum ya. Kalau sekarang belum. Masih lama lah waktunya kan. Betul. Sambil menenangkan, beristikharah kepada terjun di politik praktis atau politik substansialistis kan ini lah. Tapi kalau misalnya Tunggu sebutkan 1-2 orang nama calon gubernur Aceh dari Dayah, bisa Tunggu sebutkan? Kan saya begini. Justru saya yang menyebutkan, beliaunya yang nggak mau. Itunya yang tahu. Itu lain hal. Kan? Itunya yang. Tapi yang jelas punya kemampuan untuk melakukan, punya kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu. Tapi kalau untuk gubernur kan tidak mesti itu, kan. Tapi kan ada persoalan juga leadership, ya kan. Ada persoalan pengetahuan juga tentang tata negara sedikit. Jadi apakah itu tidak menjadi masalah bagi kita ketika misalnya orang Dayah yang tidak memiliki latar belakang politik, ya kan, atau birokrasi, lalu terlibat dalam birokrasi. Nah, leader itu dia kan bukan hal-hal teknis. Jadi leader itu dia bukan mengajak ada bukan, yang palih segala, dalam leadernya. Kan yang gaji. Kan itu yang paling penting. Itu yang bahasa inti kan yang itu. Bahasa intinya kan seperti itu. Itu kami kira leader itu dia nggak mengurus yang kecil-kecil dia. Hukum sudah ada polisi, kemudian penegakan hukum sudah ada aparatur penegak hukum. Kemudian apakah tidak beresiko? Ya. Risiko. Apakah tidak ada jebakan? Itu pasti. Kan? Jadi kami kira begini. Yang pertama, jangan seperti ini. Kalau si Fulan perbandingannya dengan Sayyidina Umar atau dengan Abu Bakar. Kalau si Fulan perbandingan cukup dengannya, jangan begitulah. Jadi sampel yang dibandingkan itu harus sama. Ada si A, si B, si C, kan? Jadi contoh yang ideal itu satu saja untuk semuanya. Jangan yang istilahnya orang yang dianggap katakanlah beginilah, orang yang dianggap ustaz sedikit sehingga dituntut. Nah, jangan seperti itu karena ini standar umum yang harus dipakai. Tapi memang kita harus akui kalau bicara struktur jaringan, ya kan, memang hari ini Dayah memiliki memiliki itu. Nah, barangkali ini momentum Tunggu melihat tahun 2024 itu sebagai momentum bagi kebangkitan politik Dayah. Momentum ya. Kami lihat itu momentum. Dan itu harus kita respon. Momentum harus direspon. Oke. Lalu kalau bukan momentum, sekarang begini. Misalnya di sektor pendidikan, itu kecenderungan masyarakat Aceh untuk menitip anaknya di sekolah di boarding yang intinya yang berbasis Dayah itu sangat tinggi sekali. Betul. Nah, ini menunjukkan momentum. Dan ini adalah menunjukkan momentum. Walaupun memang orang tuanya belum tentu begini. Kadang-kadang orang begini, dia suka kepada seseorang itu, orang yang menyebabkan tidak suka kepada seseorang mungkin ada faktor-faktor yang lain. Ada faktor-faktor yang lain. Tetapi yang intinya begini, masyarakat sedang menaruh harapan, baru. Betul. Sedang menaruh harapan baru.
kecuali harapan baru itu nanti dikalahkan oleh fanatisme yang kalah ilom. Ya, yang bab khusus Idro ko miya ganyan keimu mentang jet, miya ke pelain sagai ya yan ka persoalan ini yang kalahin tuh. Ya. Tapi kecenderungan itu juga ada ya. Itu ada. Itu ada dan memang di tengah-tengah masyarakat kita ada. Nah, sekarang kalau Tengku sudah melibatkan diri secara praktis ke dalam politik, nah, itu banyak masyarakat yang kurang setuju. Kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Itu dipengaruhi oleh pemikiran. Anggapan. Dianggap sudah begini, nyamik. Yang kagak abluh lam politik. Lam kubang. Ya, kagak anggap kubang lah. Jadi apa namanya wadah politik dianggap kubang lah. Nah, ya, pengaruh itu bisa saja dipengaruhi oleh kampanye. Kampanye bukan hanya kampanye sekarang. Kampanye ini sesungguhnya adalah kampanye yang sudah sekian lama. Betul. Tungku, ini kan Tungku sebagai bagian dari dua produk perguruan tinggi ya. Salafiyah dan juga modern. Artinya perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Nah, nilai apa yang dapat Tungku bagi dari pengalaman Tungku belajar di daerah tradisional dan pengalaman Tungku juga belajar di perguruan tinggi modern? Kesabaran memang sesuatu yang luas ini. Dan sangat penting. Kesabaran itu sangat penting, apalagi untuk usaha-usaha pemberdayaan. Ini pernyataan tokoh ya. Kami kira, dan ini barangkali sejarah ya. Gus Dur. Iya. Saya dengar rekaman Gus Dur. Gus Dur. Katanya pada waktu itu, pada masa Orde Baru, artinya begini, Muhammadiyah ormas besar, tetapi karena kebanyakan warga Muhammadiyah itu jadi pegawai negeri, sehingga mereka menjadi lemah. Kenapa? Karena di bawah kendali pemerintah. Nah, kan rata-rata pengurus Muhammadiyah itu para pegawai negeri pada waktu itu. Jadi yang masih bisa diharapkan sebagai, kalau istilah Gus Dur itu pendobrak lah, pendobrak untuk merubah keadaan yang terjadi pada Orde Baru, itu adalah pada kelompok yang tidak bersinggungan dengan pemerintah. Dalam ini adalah warga NU. Nah, itu kata Gus Dur. Ya, orang NU pun dikendali oleh pemerintah, kata Gus Dur pada waktu itu. Dikondisikan itu orang Islam itu sebagai support system katanya. Berarti kan faktor pendukung aja. Nah, kalau pemegang kendali nggak diberikan. Nah, ini sebenarnya politik besar ini kan. Jadi dari pernyataan itu kita dapat memahami bahwa salah satu nilai yang dimiliki dari Dayah itu adalah kemandirian. Kenapa mereka mandiri? Karena sabar. Bagaimana dengan ketakziman? Kemandirian dan ketakziman. Mandiri dan takzim itu adalah diawali oleh kesabaran dulu. Karena kalau nggak sabar, nggak mau kita nggak punya sikap takzim. Kalau kita nggak bersabar, misalnya kita udah punya ilmu sedikit, nggak ada kesabaran, nah kita itu mau melawan guru kita. Inilah kesabaran tadi kan. Jadi itu ada hubungannya dengan gegabah. Gegabah ini kan al-ajalatu minasyaitan. Gegabah apa? Gegabah merasa pandai, merasa alim, merasa cerdas, merasa di atas. Gegabah untuk jadi orang kaya. Sehingga cepat-cepat jadi kaya, sehingga harus korupsi. Nah, itu kan. Ini kenapa? Karena tidak ada kesabaran. Nah, kesabaran itu di Dayah itu diajari kesabaran dari kehidupan yang aturan yang keras. Kemudian capek. Kemudian tidur kadang-kadang satu kamar 8 orang. Nah, kan. Ini adalah rupanya ini memupuk kesabaran. Nah, bahkan kalau orang sufi itu kalau mulus-mulus nggak suka. Jadi maunya yang berat-berat. Berjalan di atas duri supaya ada rasa sakit supaya. Nah, ini kan. Tapi Tunggu sendiri kan apa yang menyebabkan Tunggu itu udah lama-lama di Dayah tradisional kemudian kuliah?
Nah, ini jadi negara itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Merubah, jadi untuk masuk ke sistem harus memiliki persyaratan-persyaratan. Oke, setuju. Harus memiliki persyaratan-persyaratan. Setuju. Jadi salah satu persyaratan itu ya harus memiliki kompetensi ilmu umum. Kompetensi ilmu umum. Jadi kalau nggak sekolah, langsung ke sana juga mungkin nggak punya. Ada juga hal-hal yang hal-hal yang kurang kita ini kan. Kemudian kalau di sekolah kan pendidikannya terbuka dia. Terbuka sehingga analisis kritisnya itu jalan. Rupanya itu penting. Betul. Kenapa jalan? Supaya jalan analisis itu supaya lebih terbuka, itu supaya lebih tajam. Supaya lebih tajam. Dan jangan menganggap sesuatu itu absolut. Dan itu juga penting. Ternyata itu juga penting. Dan itu ada di sekolah. Jadi kombinasi ya. Tunggu, data kita Tunggu rupanya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Betul? Iya, betul. Di Al-Aziziyah Kota Sabang. Ya. Kapan nih berdiri? Apa yang menginisiasi mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah di Kota Sabang? Tujuan yang pertama, Yayasan Al-Aziziyah Sabang dalam hal ini Abu Mudi mendirikan itu adalah untuk berdakwah. Jadi seiring dengan perkembangan wisata di sana, tentu ketika wisata berkembang, pengaruh juga kepada budaya. Maka dalam hal itu harus dibentengi, harus dibentengi dengan dimajukan sektor pendidikan jangan terlupakan dan dengan terlalu fokus kepada wisatanya sehingga pendidikan jangan terabaikan karena pendidikan ini adalah sebenarnya pekerjaan utama. Pendidikan itu pekerjaan utama. Nah, kenapa pendidikan itu pekerjaan utama? Menyebui gedanya perlel hega tiuro, tapi ilmunya setiap nafas bergerak itu kita butuh kepada ilmu karena ilmu itulah makanan jiwa. Dan juga begini, Sabang adalah daerah penting. Makanya dari Sabang sampai Merauke. Dan Abu Mudi kenapa mesti memilih Tunku Imran? Kan masih ada yang lain. Ya kebetulan pada waktu itu yang sudah selesai S2, kemudian yang sudah dan fokus di ilmu syariah nih ya. Di ilmu syariah. Artinya yang sudah ada kompetensi, kebetulan tidak ada tanggung jawab di sana. Kebetulan tidak ada tanggung jawab di Samalanga. Maka kebetulan saja itu. Sekarang siswanya berapa mahasiswanya? Lebih kurang 250. Berapa prodi? Ada 2 prodi. Prodi apa saja? Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam. HES dan HKI. Dan rencana ke depan bagaimana? Rencana ke depan pengembangan, bukan angkat kaki, pengembangan. Karena kenapa ini harus ditegaskan? Karena sudah banyak yang pengalaman angkat kaki. Oh gitu. Iya, sudah banyak coba di sana, kan nggak tahan. Makanya kalau semata-mata tujuan ekonomi, nggak bisa. Kalau nggak mampu menjadikan itu sebagai sekolah favorit, tinggi favorit di Aceh, nggak akan sanggup. Nah, yang kedua ya harus ada harus ada pertimbangan dakwahnya. Tapi respon masyarakat Sabang positif atau gimana? Masyarakat positif, masyarakat Sabang sangat positif, tapi mereka harus diberikan optimisme. Dan Abu Mudi sering ke sana? Abu Mudi sudah waktu sebelum COVID sudah pernah ke sana. Ada rencana buka misalnya pesantren modern atau sekolah lain? Insya Allah jangan Sabang itu jangan hanya dari Sabang sampai Merauke nyanyi saja. Jadi harus dari Sabang sampai Merauke itu harus diimplementasikan. Pemerintah Aceh juga harus berikan perhatian untuk Sabang. Karena pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Pintu gerbang dakwah. Jadi wisatawan mancanegara mana ada pergi ke Sigli, mana ada pergi ke Biru, mana ada pergi ke Aceh Selatan, kan ke Sabang mereka karena Sabang. Sekarang kan ada konsep wisata Islami dan Sabang sebenarnya kan menjadi salah satu titik wisata Islami. Dan bagaimana? Maksudnya kalau Tunku misalnya atau sekolah tinggi ini kenapa nggak
membuka jurusan pariwisata. Nah, itu ke depan, itu termasuk ke depan akan, ke depannya itu. Ya. Jadi jurusan perhotelan. Ya. Kan? Bagaimana dakwah dengan pendekatan, bagaimana berdakwah untuk para wisatawan. Nah, itu penting ini meningkatkan human resource ya. Jadi kan persoalan pelayanan kan menyentuh hati itu bagaimana? Betul. Baik Tunggu, makasih Tunggu, dan saya hari ini bahagia sekali kehadiran Tunggu di sini. Dan saya rasa sekarang bukan hanya Tunggu, tapi ada banyak Tunggu-Tunggu lain yang juga alumni Dayah, tapi sudah belajar tinggi di perguruan tinggi, kemudian jadi pimpinan. Baik itu. Catatan saya ada banyak Tunggu yang menjadi birokrat, yang menjadi akademisi, yang menjadi KUA di Kemenak, ya kan? Catatan saya banyak sekali. Artinya banyak sekali di Aceh alumni Dayah juga bergelut bukan hanya di bidang Dayah, tapi juga di bidang lain. Barangkali ke depan ini menjadi pengetahuan bersama bahwa diskusi tentang Dayah masih perlu berlanjut, dan diskusi tentang partai politik berbasis Dayah juga itu perlu juga kita lanjutkan. Terima kasih rekan saya bila Dayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.